Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abba Pratama, NIM 2892 250167, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menceritakan teman saya yang bernama Bonar. Beliau pintar dalam memilih platform investasi yang valid untuk jangka panjang. Dia bercerita dengan saya awal mula dia belajar saham dan investasi pada saat kuliah. Menurut dia, mungkin benar adanya istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Jadi, peruntukan yang tepat dalam menggambarkan kisah investasi beliau. Beliau kini menjabat sebagai Chief Investment Officer di Surya Timur Alam Raya Asset Management tahun kurung Star AM. Beliau ini memulai perjalanan investasinya dengan pahit. Pada tahun 2010 silam, semasa dia masih menjadi mahasiswa, Pak Bonar mulai menjajal peruntungannya di pasar saham. Berawal dari ajakan teman, dia pun tergoda karena potensi cuan yang menggiurkan dari pasar saham. Padahal saat itu dia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sama sekali terkait dengan instrumen saham. Perjalanan investasinya langsung berakhir dengan tragis. Berbarengan dengan krisis moneter, portofolio saham Pak Bonar pun merah menyala. Bahkan kerugian nilai investasinya kala itu mencapai 90%. Karena tidak mengerti dan sebatas ikut-ikutan teman, akhirnya mau tabung masa masa kuliah akhirnya hilang begitu saja. Itu kata Pak Bonar. Alih-alih kapok dan menyesal, beliau menempuh pendidikan ilmu komputer ini justru termotivasi untuk memperoleh lebih atau mengenal lebih jauh dengan pasar saham. Dari kegagalan tersebut, Pak Bonar mulai mencari tahu dan membaca ilmu-ilmu yang buku-buku yang berkaitan dengan saham atau investasi. Bahkan beliau rela banting setir dari pekerjaan yang semula sebagai junior konsultan di lembaga audit untuk mengikuti manajemen trainee di Jakarta. Sempat kesulitan beradaptasi, Pak Bonar berakhir menjadi lulusan terbaik. Tak hanya itu, dia juga berhasil mendapatkan pengetahuan terkait industri pasar modal dan seluk-beluk investasi. Berbekal pengetahuan tersebut, beliau memulai kembali perjalanan investasinya. Dia memulai dia memulai dengan melalui reksadana saham dan saham. Hal ini dilakukan karena dia berupaya mengelola portofolio sahamnya untuk mengungguli kinerja reksadana yang dia miliki. Nah, kalau, kalau kata Pak Benar gini, investasi tidak jadi instan. Jadi 2 sampai 3 tahun awal kinerja portofolio saham selalu kalah dari reksadana saham. Alih-alih bertambah, uangnya justru turun. Tapi ini saya anggap sebagai uang belajar. Itu kata Pak Bonar tadi. Setelah bersusah payah, akhirnya Pak Bonar dapat merasakan manisnya cuan investasi pada tahun 2016 sampai 2018 yang terbangun sebagai IHSG berhasil menguat lebih dari 50%. Portofolio saham miliknya akhirnya memberikan keuntungan yang memuaskan. Dia bercerita, jika perjalanan investasi sebelumnya membuat dia kehilangan mobil, dan berkat keuntungan kali ini dia bisa membeli mobil bahkan rumah.
Dalam antrian tersebut, investasi kini memperlihatkan hasil kendati begitu, Pak Bonar tak berpuas diri. Kini misinya adalah terus-menerus mengembangkan apa yang telah didapat. Lalu sekarang ia pindah ke investasi syariah untuk yang lebih baik. Nah, kata dia, alasan aku beralih keseluruhan dari reguler ke akun syariah yang pertama, agar investasi yang aku tempatkan di saham seluruhnya sesuai syariat Islam, karena saham ini aku peruntukkan untuk dana pensiunku. Aku sangat terbantu dengan akun syariah ini, karena memberiku peringatan klasifikasi saham yang aku beli berkategori syariah atau tidak, sehingga lebih mudah saat aku bertransaksi dan membaca laporan keuangannya. Nah, terus dia juga bilang lagi, yang kedua, saat berinvestasi syariah, ada kondisi di mana aku merasa lebih banyak menerima tekanan emosional dan eksternal karena tergiling oleh opini. Misalnya saham kode ABC naik sekian persen, sering hal-hal tersebut mengganggu psikologi dalam menjalani investasi syariah. Tapi dengan akun syariah yang aku punya, aku terbantu dengan diingatkan kalau saham tersebut bukan saham syariah. Biasanya jika sudah ada kondisi seperti itu, yang aku lakukan adalah menutup semua aplikasi saham terlebih dahulu untuk aku menenangkan diri. Itu kata Pak Benar. Penempatan investasi saham per bulannya belum seperti banyak seperti orang yang mungkin sudah dilakukan berdasarkan sekian presentasi dari pendapatannya. Sesuai pendapat para ahli atau konsultan keuangan, karena pada realitanya yang aku tempatkan dan selalu sisa dana yang pendapatan yang aku punya, kadang bahkan kadang tidak terplot untuk berinvestasi di saham. Hal ini dikarenakan ada keterampilanku yang berada di lingkungan Swiss Generation. Ya, lumayan lah. Tetapi bukan berarti itu menjadi dilema berkepanjangan. Bagiku, jika aku tidak berinvestasi setiap bulan, maka aku akan fokus meninjau portofolio yang aku punya. Beliau selalu membeli saham tanpa melihat harga karena dia mengadopsi metode dollar cost averaging dalam kurung DCA yang menurut dia lebih efektif karena lebih mudah untuk menghindari keputusan emosional saat berinvestasi. Karena saham syariah difokuskan untuk jangka panjang, maka jarang sekali beliau melakukan kegiatan trading. Lebih kegiatan tersebut katanya butuh analisis teknikal yang belum sepenuhnya dia kuasai, sehingga metode DCA tersebut lebih nyaman untuk dia terapkan. Terus kata beliau juga, selama perjalanan beliau berinvestasi syariah, beliau mungkin mulai mengerti saham dapat dimiliki oleh hak, bukan hanya oleh si kaya, tapi dengan di bawah 100.000 pun dia bisa membeli 100 lembar atau satu lot. Itu untuk saham syariahnya ya. Dengan berinvestasi saham syariah, beliau juga beragama Islam lebih merasa lebih aman, nyaman karena menghindari riba. Jadi pada akhirnya investasi itu soal komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini juga dia memberikan tips-tips investasi ya. Yang pertama yaitu aktif kelola keranjang investasi. Bagi Pak Bonar, aktif mengatur keranjang portofolio ada hal penting yang harus dilakukan para investor. Contohnya dengan kondisi pasar saat ini yang volatil dan banyak ketidakpastian, dia memilih memarkirkan dananya. Nah, kata dia, saat ini 80% dari portofolio dialokasikan ke reksadana pasar uang, lalu 10% pada saham, dan 5% pada aset kripto, sisanya 5% untuk instrumen lainnya. Itu kata dia. Karena menurut dia, dengan laju inflasi tinggi, ketegangan geopolitik, dan ancaman resesi, maka bank sentral akan serentak menggetarkan kebijakan moneter. Uang yang tadinya digenjot lewat berbagai stimulus akan disedot kembali. Oleh karena itu, dia lebih memilih memarkirkan dana di reksadana pasar uang. Barulah nanti ketika ekonomi sudah membaik, porsi aset beresiko kembali diperbesar. Selain untuk mengatur komposisi portofolio, Pak Bonner juga membagi keranjang investasinya berdasarkan masing-masing tujuan. Misalnya untuk jangka pendek,
maka porsi pasar uang jadi yang terbesar. Nah, untuk jangka 3 sampai 5 tahun berbasis pendapatan tetap jadi pilihan. Sementara jika 5 tahun, porsi saham akan jadi yang terbesar. Terus yang kedua adalah pantang ikut-ikutan. Belajar dari kesalahannya dahulu, dia mengingatkan para investor pemula sebaiknya jangan tergoda untuk investasi hanya sebatas ikut-ikutan. Baginya, seorang investor harus tahu persis apa yang hendak dia lakukan untuk mencapai tujuan investasi. Selain itu, tahu seluk-beluk karakteristik dan cara kerja instrumen juga faktor yang tak kalah penting. Berikutnya, investor juga harus mempunyai money management yang baik agar setiap pengambilan keputusan investasi tidak hanya sebatas nafsu belaka, tapi melalui perhitungan. Jika memang belum mengerti soal investasi, benar menyarankan untuk berinvestasi pada reksadana bisa jadi pilihan karena hal ini sharing dana investor akan dikelola oleh tenaga profesional yakni manajer investasi. Ya, jika memang sudah memiliki dasar-dasar investasi, sebaiknya jangan langsung menjajah investasi. Pada prinsipnya, time in the market jauh lebih baik dan bisa mengungguli market timing yang jauh lebih sulit ditebak. Itu kata dia yang sudah malang melintang di pasar modal 12 tahun itu. Bola ya. Nah, terus kata dia yang ketiga, tak mau kelewatan dengan jajal aset kripto. Sempat dibuat babak belur oleh merosotnya kinerja saham yang tak dimiliki, tak membuat Pak Bonar kapok berinvestasi. Kerugian tersebut justru membuatnya tersadar bahwa melakukan investasi dengan benar maka keuntungannya yang dapat didapat juga jauh lebih besar. Alhasil kini pria bergelar master pada ekonomi itu terapan ini Sugit Mayer gemar mengulik berbagai instrumen investasi. Teranyar dia juga mengalokasikan keranjang portofolionya untuk berinvestasi instrumen aset kripto. Nah, kata dia, dengan populernya aset kripto ini, tidak ada salahnya kita mencoba berinvestasi aset berbasis teknologi ini. Pak Bonner juga menampik investasi pada aset kripto punya pendekatan yang jauh berbeda dengan instrumen saham. Jika pada saham, investor akan mengandalkan analisa fundamental hingga prospek bisnisnya, sehingga pada aset kripto, pendekatan yang dilakukan adalah analisa supply demand hingga sentimen yang ada di pasar. Pak Bonar juga mengungkapkan dalam berinvestasi pada aset kripto, tak ada yang dilakukan secara jangka panjang atau hanya sebatas trading. Terlebih pada aset kripto, ada fitur melakukan short ketika menjadi tren koreksi harga. Nah, ini kata terakhir dari Pak Bonar, ya sebenarnya investasi pada kripto itu diibaratkan menambah bumbu agar pengalaman investasi jauh lebih baik dan tidak membosankan. Benar seperti itu. Baik, sekian narasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.